Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Disebut bahasa Inggrisnya finishing well, mengakhiri hidup dengan baik. Di Alkitab ada seorang rasul yang bernama Paulus. Dia pernah catat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini perkataan seorang Paulus, dia bilang aku sudah mengakhiri hidupku dengan baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi yang terpenting itu garis finish, bukan garis start. Jadi yang terpenting itu adalah garis finish, garis akhir. Seorang atlet itu kalau dia berlomba yang menentukan bukan awal tapi akhir. Dan waktu kita sampai di akhir dengan mengikuti semua aturan-aturan ada hadiah. Sama dengan Paulus, dia bilang di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi hadiah itu, mahkota kehidupan, bukan hanya buat Paulus, tapi buat kita semua anak-anak Tuhan, yang dalam perjalanan kehidupan kita, kita berlomba dengan sportif. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita itu sama seperti pelari masuk garis start. Garis finishnya nanti waktu kita meninggal. Waktu nanti kamu sudah dijambur, sudah di dalam peti. Jemaat di sini nyanyi, Insedo, ale ale ta. Lalu waktu mau diangkat ke kuburan kita nyanyi lagi. Belakang langit biru, itu sudah finish nanti. Disitulah akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Cocok enggak kita dapat mahkota kehidupan atau enggak. Makanya selalu saya bilang, Bapak Ibu, kita ini semua sedang bertanding ini. Mungkin ada kamu yang sudah di depanku, mungkin kamu ada yang sudah jauh di depanku lagi, mungkin masih ada yang di belakang. Dan kita semua sedang berlomba. Dan perlombaan ini itu tidak memperhitungkan kamu pendeta, pelayan, jemaat, nggak ada bedanya di hadapan Tuhan. Sama kita semua. Dan perjuangan iman ini itu sangat ditentukan pribadi lepas pribadi kita. Dan bertandinglah dengan sportif. Karena jelas dibilang hakim yang adil. Dia juri yang adil. Kalau sekarang mungkin banyak pertandingan orang berbilang, semuanya bisa di-setel. Piala dunia pun bisanya disetel itu. Orang sudah berpikir uang karena banyak yang bisa disetel. Tapi Yesus Tuhan yang adil nggak bisa disetel. Makanya selalu saya bilang bertandinglah dengan sportif. Ada nggak ada yang melihat, Tuhan itu selalu melihat. Dan kalau kita nggak sportif sampai di finish pun kamu nanti akan didiskualifikasi dan nggak ada hadiah. Jangan kamu pikir aku udah sampai finish, aku sudah berjuang, kamu tipu sana tipu sini, sampai finish kamu ketemu dengan hakim yang adil. Dia bilang nggak layak kau. Walaupun selama di dunia ini kita menderita, kita jujur, orang nggak jujur sehingga hidup mereka naik. Kita terus berjuang, jujur, hingga mungkin hidup kita gitu-gitu saja. Tapi dengar sampai akhir, ada hakim yang adil, dia lihat, bagus nakku, bagus. Menderita pun kamu selama ini di bumi, tapi kamu tetap mempertahankan firmanku. Ini mahkota kehidupan buat. Ingat perjuangan kita bukan hanya di bumi ini, tapi perjuangan kita sampai di sorga. Ada satu penelitian bilang begini, kepemimpinan atau pemimpin, baik pemimpin dunia, baik pemimpin rohani,
Itu penelitian itu bilang begini, hampir 70% pemimpin-pemimpin ini mengakhiri hidupnya dengan tidak finishing well, dengan tidak baik. Waktu saya lihat ini, di satu sisi saya sedih juga. Tapi faktanya di Alkitab juga banyak orang-orang yang tokoh-tokoh hebat terkenal, menjadi teladan, tapi ternyata mereka mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Satu ada namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah satu raja yang penuh dengan hikmat. Satu kali Tuhan datangi Salomo. Salomo, kau mau minta apa? Kalau kamu ditanya Tuhan mau minta apa, jawab apa kamu? Oh, ini kan Tuhan yang nanya ini. Salomo nggak minta apa-apa, dia cuma minta Tuhan, berikanlah kiranya aku hikmat. Sampai akhirnya Tuhan bilang, aduh keren kali kau Salomo. Karena kau nggak minta kekayaan, ku kasih kau hikmat, ku kasih kau kekayaan, ku kasih kau kemasyuran, ku kasih kau semuanya, kata Tuhan. Luar biasa Raja Salomo. Waktu dia jadi raja, banyak raja-raja dari negara-negara lain datang ke kerajaan Salomo. Kalau istilah sekarang studi banding. Kami dengar kerajaanmu keren. Datang ratu-ratu itu, betul ya. Aku melihat orang bilang ternyata jauh lebih luar biasa waktu aku datang sendiri lihat kerajaanmu. Cara-cara pelayan-pelayanmu menyajikan makanan pun keren kali. Semua orang raja-raja memuji Raja Salomo. Banyak orang kagum. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3, akhir hidupnya bagaimana? Orang yang tadinya begitu kagum kepada Tuhan dan Tuhan juga ngelihat dia keren. Tapi di akhir hidupnya 1 Raja-Raja 11 ayat 3, dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Di akhir hidup Salomo ditemukan ada 700 istrinya, 300 gundinya. Dari sini mungkin sejarah waktu itu, asal ada raja yang berhikmat, raja yang luar biasa, kemungkinan itu anak raja-raja yang lain bisa dikasih jadi istri Salomo. Nih, senang, itu satu kebanggaan mungkin bangsawan-bangsawan waktu itu memberikan anaknya jadi istri Salomo. 700 istrinya, 300 gundi. Yang parahnya semua orang-orang istri-istri Salomo ini mereka itu menyembah dewa, bukan Allah yang hidup. Waktu mereka menyembah dewa, mereka menikah dengan Salomo dan firman Tuhan bilang istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, termasuk Raja Salomo juga ikut menyembah dewa. Kalau 700 istrinya, 300 gundiknya, 1000, mungkin penyembahan Salomo pun sudah 1000 kepada dewa-dewa. Salomo yang tadinya begitu dikasihi Tuhan, Tuhan kasih hikmat, begitu berhikmat, begitu luar biasa. Tapi akhir hidupnya dia berpaling dari Tuhan. Sampai akhirnya ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi dia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau telah tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Karena Salomo sudah diperingatkan sama Tuhan. Tuhan bilang di ayat ini 2 kali Tuhan menampakkan diri. Jangan berpaling daripadaku. Dan Salomo enggak dengar. Dan kalau nanti saudara baca ayat ini seterusnya, sampai akhirnya Salomo itu mati.
Matinya itu ya tidak finishing well, karena dia menyembah banyak dewa, padahal diawali dengan hidup yang luar biasa. Itu Salomo. Dia masuk dalam 70% tadi kepemimpinan yang gagal. Diawali dengan dahsyat, tapi diakhiri dengan tidak baik. Siapa lagi? Nuh. Nuh itu dicatat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu luar biasa. Dia mengasihi Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Orang jahat sezamannya, makanya Tuhan marah, Tuhan buat air bah. Tapi Nuh dia hidup berkenan kepada Tuhan. 120 tahun dia buat bahtera. Mungkin banyak orang diinjili sama Nuh. Bertobat kalian, Tuhan mau menghukum dunia. Dia tanya orang pun enggak. Ayolah bertobatlah. Enggak, 120 tahun bukan waktu yang pendek. Kalau saya bisa bilang Nuh ini kalau dia pendeta, jadi pendeta dia 120 tahun, enggak ada satu pun jemaatnya. Jemaatnya itu cuma anaknya 3 mantunya. 8 orang sama suami istri mereka. 120 tahun. Tapi dia hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan hukum dunia pakai air bah. Semua manusia mati. Tinggal keluarga Nuh. Luar biasa ya. Tapi kalau saudara baca kehidupan Nuh seterusnya. Nuh itu adalah orang yang pertama pemilik kebun anggur. Kebun anggurnya luas. Sampai akhirnya dia peras anggurnya. Dia minum anggurnya. Mabuk-mabuk dia. Wow, mabuk sampai dibukanya bajunya, dibukanya celananya, telanjang dia. Waktu anak-anaknya lirih, kata anaknya. Sampai dia kutuknya anaknya. Terkutuk kau Ham sama semua keturunan. Siapa Nuh? Dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan di awal. Tapi dia tidak menjaga hidupnya. Sampai di akhir hidupnya dia mengutuk anaknya. Siapa lagi? Raja Saul. Saul itu seorang raja pertama Israel. Tuhan yang langsung lantik Raja Saul. Saul itu waktu dia dilantik, dia malu-malu, dia sembunyi dia waktu mau dilantik jadi raja. Karena dia merasa, gak layak aku, gak layak. Begitu rendah hatinya Saul di awal. Tapi kita tahu perjalanan hidupnya waktu dia jadi raja, banyak tentaranya. Waktu Daud dielu-elukan orang, dia mulai iri, dia mulai sombong. Anak ini siapa pula dia? Dia mulai merencanakan pembunuhan berencana. Dia kejar-kejar Daud. Sampai akhirnya Daud itu dijaga oleh Tuhan. Dia mulai sombong waktu ada kerajaannya. Waktu banyak tentaranya. Yang parahnya di akhir hidupnya, dia pergi ke dukun. Kalau istilah orang Karo, perumah begu. Dia datangi dukun itu. Dukun, tolong bangunkan arwah. Kalau saya tidak salah, Nabi Samuel. Apa dia mau ngomong sama aku? Bayangkan seorang yang cinta Tuhan, dipilih sama Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dia mau perumah begu. Sampai waktu berperang semua, dihajar tentaranya, dibunuh anaknya Yonatan. Dan dia juga berpikir udah mati kami semua. Lalu dia bilangnya sama pas pampresnya, bunuh aku. Biar jangan orang itu yang bunuh aku, kau aja yang bunuh. Pas pampresnya bilang, enggak lah, enggak mungkin lah aku bunuh. Diambilnya pisau tentaranya itu, ditaruhnya di bawah, lompat dia, bunuh diri dia. Itu kisah dicatat di Alkitab Raja Saul. Awalnya begitu luar biasa. Tapi akhirnya buruk sekali, tidak finishing well. Itu baru kisah-kisah, 3 kisah tokoh di Alkitab yang kita baca, yang sering kita dengar ceritanya. Ternyata mereka tidak mengakhiri hidup dengan baik. Tapi ada juga tokoh-tokoh di Alkitab yang mulai dari awal sampai akhir bagus. Yosua contohnya. Yosua itu anak didiknya Musa. Dia sering jalan sama Musa sehingga waktu Musa meninggal diganti sama Yosua. Yosua itu memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu terkenal tegar tengkuk, keras kepala, dikasih tahu nggak mau tahu, dikasih tahu nggak mau tahu. Sampai akhirnya di akhir hidup Yosua
Dia bilang begini, terserah kalianlah umat Israel. Kalian mau sembah Allah kalian di seberang sungai Efrat, kalian mau sembah Allahnya orang Amori, Ataikenaze, terserah kalianlah. Tapi aku Yosua dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, itu Yosua. Dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Yusuf juga. Dia mengalami banyak pergumulan, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir jadi budak, di Mesir dipekerjakan jadi budak, difitnah istri Potifar, masuk penjara. Tapi dalam proses hidupnya dia tetap mengasihi Tuhan. Dia nggak goyang sedikit pun. Di penjara, dia nggak tahu berapa tahun dia di penjara. Di penjara dia dilupakan. Tapi dia tetap jaga hatinya. Sampai akhirnya Tuhan angkat hidupnya jadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Waktu dia jadi Perdana Menteri, seperti Saul, dia punya kerajaan, dia punya tentara, dia punya kekuasaan. Dia nggak sombong. Waktu abang-abangnya datang yang berapa tahun lalu memenjarakan dia, memasukkan dia ke sumur, dia nggak balas. Mari abang-abangku, aku tahu memang kamu dulu merencanakan yang jahat sama aku. Tapi Tuhan membuat semuanya untuk kebaikan, bang. Tuhan atur semua supaya kamu nggak kelaparan. Itu proses Tuhan, bang. Mari bang, mari bang. Sampai dia bilang, bukan kamu cuma ku kasih makan, bang, sama anak-anak itu semua ku kasih makan. Dan sampai akhir hidupnya, kita tahu Yusuf itu mengakhiri hidupnya dengan baik. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan. Walau ini satu bilangan yang kecil, cuma 30% yang mengakhiri hidup dengan baik. Saya berharap semua jemaat di tempat ini kita masuk dalam kelompok yang 30 itu. Supaya nanti waktu di akhir hidup kita ditemukan adalah orang-orang yang tetap mempertahankan, memelihara iman kita. Hidup kita ini kayak main catur. Main catur itu waktu pion itu dimajukan, trek gitu, itu sudah memulai. Dan orang kalau main catur itu mikirnya keras sekali. Dia nggak sembarangan asal geser-geser saja. Asal dia mau geser, dia pasti mikir apa yang akan terjadi. Biarlah kita juga sadar hidup kita ini waktu kita mau mengambil satu keputusan, jangan sembarang ambil keputusan. Itu sangat mempengaruhi permainan catur itu. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Waktu kita melangkah tidak benar, itu sangat mempengaruhi rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Makanya hati-hati waktu kita mau melangkah. Nah, di Alkitab ini ada satu raja namanya Raja Asa. Raja Asa ini itu masih keluarga Salomo, Raja Salomo. Dia adalah seorang raja yang mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Tapi saya percaya kenapa dicatat di Alkitab, pasti ada sisi-sisi yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Raja Asa. Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita semua bisa mengakhiri hidup kita dengan baik? Yang pertama, teruslah bersandar kepada Tuhan. Raja Asa ini waktu dia muda, dia begitu takut sama Tuhan. Waktu dia jadi raja, dia bakar semua berhala-berhala yang ada di bangsanya. Termasuk berhala-berhala nenek moyangnya, bulangnya Salomo. Tutung Krida, tutung. Jangan kita menyembah sama berhala. Kita harus menyembah sama Tuhan yang hidup, kata Raja Asa. Jadi waktu Raja Asa memimpin bangsanya, Tuhan itu senang. Oh, keren ini anakku ini. Lalu akhirnya Tuhan memberkati Asa, memberkati dia, memberkati kerajaannya, memberkati ekonomi bangsanya, memberkati asal dia perang selalu menang. Pokoknya masa mudanya begitu gemilang. Tapi setelah 36 tahun dia jadi raja, dia mulai berubah. Dia mulai nggak takut lagi sama Tuhan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Biasanya kalau orang yang masih susah, itu pegangan Tuhannya kuat kali. Biasanya begitu, faktanya juga begitu kan. Tapi ketika ada orang yang diberkati, banyak orang akhirnya goyang. Makanya bisa saja ada orang-orang yang tidak diberkati Tuhan, karena Tuhan tahu kalau anak ini goyang ini.
Coba tanya kiri kanan, jangan-jangan kamu itu salah satunya bilang. Jangan nanti kita pikir, kok aku kurang diberkati, kok aku. Tuhan lihat ini yang belum diberkati juga bahaya ini. Kan banyak faktanya ya, seperti Saul begitu rendah hatinya untuk dilantik pun gak layak aku. Waktu dia dapat kerajaan pasukan sombong, yakap nasi makana. Bunuh Daud, bunuh. Raja Asa juga gitu, begitu dia muda bakar semua. Kita tunduk sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Satu kali kerajaan Raja Asa ini terancam mau diserang. Ada namanya Raja Baesa. Dia mau bersekutu sama Raja Ben-Hadad. Raja Baesa sama Raja Ben-Hadad. Ayo kita serang sekali kerajaan Raja Asa. Waktu Raja Asa tahu ini, apa yang dia lakukan? 2 Tawarikh 16 ayat 2. 2 Tawarikh 16 ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia mundur daripadaku. Dia bilang sama Ben-Hadad, dia kirim emas. Saudara baca tadi, emasnya itu bukan hanya dari kerajaannya, dari rumah Tuhan pun diambil. Ambil. Kasih. Kita sogok Raja Ben-Hadad supaya batalkannya perjanjiannya sama Raja Baesa. Supaya gak diserangnya kita. Lihat, waktu dia awalnya mengasihi Tuhan, tapi setelah 36 tahun dia menjadi raja, punya kekuatan, punya jabatan. Waktu ada masalah, dia lupa sama Tuhan. Dia mulai andalkan kekayaannya. Dia mulai andalkan pangkatnya. Ya sogok saja. Lo mesrena, sogok. Waktu disogok, waktu dikirim, mereka memang tidak diserang. Dan itulah awalnya kerajaan Raja Asa itu goyang. Karena dia mulai mengandalkan kekayaannya. Makanya benar dikatakan Amsal 11:28a, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Kalau kita kaya, puji Tuhan, tapi jangan pernah andalkan kekayaan. Firman Tuhan juga bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan. Jangan pernah andalkan apapun. Kalau kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan suka main sogok-sogok. Bilang kiri kanan, bersandar terus kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau mengakhiri hidup dengan baik, terus bersandar sama Tuhan. Yang kedua, perhatikan teguran Tuhan. 2 Tawarikh 16 ayat 7. Karena Tuhan melihat Raja Asa ini sudah agak lari, Tuhan sayang sama Raja Asa. Sama kayak Salomo. Walaupun udah banyak kesalahannya, gak benar hidupnya, Tuhan terus mengasihi dia. 2 Tawarikh 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kalau zaman itu nabi lah, kepada Raja Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda sangat banyak, namun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Waktu pelihat itu, Hanani itu datang sama Raja Asa. Dia bilang begini, Raja Asa, kenapa kau mengandalkan uangmu? Kau sogok-sogok lawanmu. Enggak kau ingat berapa waktu yang lalu ada namanya
orang tentara Ethiopia dan tentara Libya, mereka itu jauh lebih besar dari musuhmu yang sekarang. Mereka jauh lebih besar, keretanya jauh lebih banyak. Waktu mereka mau serang kau Raja Asa, kau ingat waktu itu waktu engkau bersandar sama Tuhan, Tuhan bela engkau. Sekarang ini jumlah mereka kecil, kok kau sogok-sogok pula? Bodoh kali kau, kata pelihat itu. Kau lakukan pekerjaan yang bodoh. Tuhan tegur Asa melalui hamba Tuhan. Apa respon Asa? Ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Lihat, dia nggak bisa lagi ditegur. Tuhan sayang sama dia, Tuhan tegur melalui hamba Tuhan, salah kau. Kemarin lebih besar, Tuhan tolong kok. Ini kok kecil, kok main sogok-sogok, kok andalkan kekuatanmu. Sakit hati dia. Nggak terima dia ditegur sama pendeta. Penjarakan pendeta itu katanya. Bukan hanya itu, firman Tuhan bilang, dia aniaya beberapa orang rakyat. Padahal waktu masa mudanya dia takut sama Tuhan. Tuhan kadang tegur kita itu dengan cara-cara yang banyak cara lah. Tuhan bisa tegur kita dari nyamuk. Tuhan bisa tegur kita dari lalat. Saya sering kali bangun pagi doa gitu, saat teduh gitu lagi doa, ngantuk-ngantuk. Aku pun ngantuknya. Aku pun berjuangnya setiap hari berdoa. Itu datang nyamuk kadang. Jadi segar lagi. Semua bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita. Jadi jangan pernah anggap enteng teguran Tuhan. Tuhan itu bisa tegur kita lewat perkataan orang. Tuhan itu bisa tegur kita lewat firman Tuhan. Tuhan itu bisa tegur kita lewat anak-anak. Tuhan itu bisa tegur kita lewat situasi. Tuhan itu bisa tegur kita lewat burung. Lewat burung pun Tuhan bisa tegur kita. Tuhan bisa tegur kita lewat berbagai macam cara. Kalau kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, perhatikan teguran Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Tuhan itu biasanya kalau menegur kita, yang pertama dia lakukan lewat berbisik. Kadang-kadang waktu kita nyanyi di gereja ini pun Tuhan bisa tegur kita. Kalau kita nggak dengar bisikan Tuhan, mungkin Tuhan lebih kencang sedikit. Kamu harus begini. Kalau kalau kita nggak dengar, mungkin Tuhan senggol sedikit. Senggol dong, disenggol sedikit, serap. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Dia selalu tegur kita. Asa 2 kali ditegur Tuhan. Dia nggak bertobat, dia malah sakit hati. Makanya yang kedua, kalau kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, dengarkan teguran Tuhan. Saya percaya ada Roh Kudus di hati kita semua. Kadang kita berdiam diri pun ada teguran itu di hati kita. Kalau saudara keraskan, saudara akan masuk dalam kelompok yang 70. Tidak akan mengakhiri dengan baik. Yang ketiga, kalau kita mau mengakhiri hidup dengan baik, perhatikan peringatan terakhir Tuhan. Kalau di perusahaan itu biasanya ada SP1. Kalau ada karyawan yang nggak benar, dikasih SP1, surat peringatan 1. Misalnya suka terlambat, SP1. Kau kalau masih terlambat, kau akan dikurangi gaji atau diberhentikan. Masih suka terlambat, dikasih SP2. Kuperhatikan masih belum berubah. Kalau tetap nggak berubah, SP3 alias berhenti. Sama dalam hidup kita, itu Tuhan itu sering kasih SP1, SP2 sampai SP3. Cuma kadang-kadang karena kita keras kepala, nggak tahu kita udah SP berapa itu. Kan sering ya Tuhan tegur, kau jangan lagi begini, jangan lagi begini. Karena kita orangnya, udahlah, kita nggak ingat lagi itu SP berapa. Tapi hati-hati dengan teguran Tuhan. Jangan-jangan itu sudah SP3 buat kita. Kalau kita nggak berubah, kita akan mengakhiri hidup kita dengan tidak finishing well. Ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, dia menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia
tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib. Raja Asa ini sudah ditegur sama Tuhan, kau jangan mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan Tuhan. Dia penjarakan pendeta itu. Ada penyakit dalam hidupnya. Makin hari makin parah. Makin hari makin parah. Orang yang awalnya itu mengasihi Tuhan. Gak diingatnya pun Tuhan. Yang dia lakukan justru pergi ke dukun. Pergi ke tabib. Dia gak hiraukan peringatan-peringatan Tuhan. Sampai akhirnya dia meninggal dan tidak finishing well. Makanya saya berharap jemaat di sini. Semua kita ada Roh Kudus di hati kita. Jangan keraskan hati kita. Semua kita ditegur Tuhan ini beda-beda. Mungkin ada kamu ditegur Tuhan, kamu itu harus berubah dalam perkataanmu. Jangan kau cerewet kali. Gara-gara mulutmu itu banyak orang sakit hati. Itu mungkin sudah ada ditegur Tuhan, hati-hati. Kalau udah sering ditegur Tuhan, bertobatlah cepat-cepat. Mungkin ada kita di sini ditegur Tuhan, pikiranmu itu. Kau sedikit aja pikiranmu langsung negatif. Udah berapa kali Tuhan tegur kita. Dan kita gak mau dengar peringatan Tuhan. Bisa jadi itu akan membawa kita akhirnya tidak finishing well. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya ada Roh Kudus yang tegur kita semua. Dan jangan main-main. Saya hari-hari ini lagi baca kitab-kitab yang pendek-pendek. Ada kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Nahum, Mika, Yunus, ya. Itu kan semua pendek-pendek, paling 1 ayat, 2 ayat, 3 pasal, 4 pasal itu. Saya baca itu. Waktu saya baca itu, saya simpulkan banyak kali peringatan-peringatan Tuhan di dalam. Dan kalau Tuhan itu sudah marah, mengerikan. Waktu saya beberapa hari baca ini, terus baca, ngeri kali ya peringatan Tuhan. Tiba-tiba terjadi kisah yang di California itu, Los Angeles. Ada api yang membakar California, ada api yang membakar Los Angeles. Itu banyak sekali yang terbakar. Waktu saya ingat kisah itu, semua kitab-kitab yang saya baca itu kayak teringat lagi. Wah, ini kalau sepertinya kalau Tuhan mau, apapun dia bisa kerjakan. Rupanya setelah kejadian itu ada satu kayak pelihat juga, kayak nabi. Waktu saya baca kisah itu persis kayak kisah Nabi Yunus. Tuhan itu kan satu kali mau hancurkan Niniwe. Tapi sekali lagi Tuhan itu selalu sayang sama Niniwe. Sebejat apapun Tuhan itu selalu sayang. Tapi dengar Bapak Ibu, Tuhan kita itu hakim yang adil. Jangan kamu selalu ingat, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan penuh kasih. Iya, dia penuh kasih, tapi jangan kamu lupa, dia juga Allah yang adil. Dia memusnahkan itu Niniwe, tapi enggaklah aku mau sayang sama Niniwe. Akhirnya dia utus satu hambanya namanya Yunus. Dia bilang, Yunus, pergilah kau ke Niniwe. Sampaikan Injil di sana. Aku sayang sama Niniwe. Supaya Niniwe enggak dimusnahkan. Datang Yunus. Hancurkan aja Tuhan. Gitu dalam hatinya. Karena memang Niniwe ini terkenal negara yang kacau walau. Kejahatan apapun ada di sana. Matikan saja kau, kata Yunus. Pigilah kau. Aku sayang sama mereka. Pergi dia. Naik dia kapal. Enggak mau dia ke Niniwe. Karena dia senang supaya dihancurkan Niniwe. Pergi dia, akhirnya Tuhan buat gelombang. Sampai harus dibuat undi. Siapa yang harus dibuang ke laut. Lalu ditemukanlah Yunus. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Masuk dalam perut ikan besar. Lihatlah, Tuhan atur semuanya itu. Sampai ada gelombang. Sampai Tuhan buat ada ikan besar. Intinya itu cuma satu, karena Tuhan itu sayang kali sama Niniwe. Karena Tuhan itu sayang kali sama kita semua. Kadang Tuhan harus buat ombak, sehingga orang yang gak harusnya kena ombak pun harus kena ombak gara-gara kita. Karena sayangnya kita, karena sayangnya Tuhan itu sama kita. Bayangkan Yunus ini, gara-gara dia banyak orang kena ombak. Mungkin waktu kena ombak itu harus dibuangi koper-koper orang semua, supaya kita gak tenggelam. Berapa banyak korbannya, hanya gara-gara Yunus gak mau menginjil. Sampai akhirnya waktu masuk dia di perut ikan dia bertobat. Akhirnya dimuntahkanlah dia ke Niniwe. Dia pergi ke Niniwe pun ngomongnya pun asal-asalannya.
Oi orang Niniwe, bertobat kau semua, kalau enggak mati kau nanti. Marah Tuhan, pergi lagi dia ke sana. Ke pajak dia, bertobat kau, mati kau semua. Bertobat kau, kalau enggak mati kau. Tapi luar biasanya orang Niniwe waktu dengar itu. Iya, bertobat kita. Sampai firman Tuhan catat, binatang-binatang peliharaannya pun disuruh semua puasa. Dan akhirnya Tuhan tidak menghukum Niniwe. Itu terjadi di California ternyata. Ternyata 3 hari sebelum kebakaran itu ada satu perempuan. Dia seperti seorang nabi. Dia pergi ke jalan-jalan di California, Los Angeles. Woi orang Los Angeles, orang California. Tuhan Yesus mengasihimu. Bertobat kita semua bertobat. Dia teh orang pun enggak. Jalan orang. Kalau merek nanti kalau pergi dia ke mall-mall. Di mall-mall itu dia teriak, woi bertobat kita semua. Tuhan mengasihi California. Tuhan mengasihi kamu, bertobat kita. Dia hati orang pun enggak. Kalau kita di sini, kalau kita ngomong gitu kan mungkin kalau di pajak itu ada orang teriak-teriak mungkin masih adanya 1-2 orang bilang amin, amin gitu. Ini enggak ada yang bilang amin. Belanja orang, nyebrang orang. Dia naik pesawat, di pesawat itu asal ada kesempatan. Bertobat kita semua. Orang lihat, bocor halus ini, lanjutkannya lagi. Tidak ada satu pun yang peduli. Dan kita juga dengar ada pertemuan artis-artis se-California 3 hari sebelum kebakaran. Kumpul semua para artis. Mereka seperti buat kayak ayo siapa yang pilih ini? Banyak yang pilih. Siapa yang pilih ini? Ayo sekarang Tuhan. Siapa yang pilih Tuhan? Nol, nggak ada yang pilih Tuhan. Ketawa mereka semua. Nggak ada yang pilih Tuhan. Hanya dalam beberapa hitungan jam terbakar kota California itu semua. California, Los Angeles terbakar, habis. 40.000 hektar, semalam saya buka berapa hektar terbakar, 40.000 hektar. Bayangkan itu 40.000 hektar terbakar dengan cepatnya. Ada 12.000 bangunan yang megah-megah terbakar. Rugi diperkirakan 4.000 triliun. Bayangkan 4.000 triliun itu ruginya. Hanya dalam sekejap api itu berputar. Negara superpower. Yang pemadam kebakarannya pun gak kayak kita lagi pakai mobil. Mereka udah pakai pesawat, bukan pakai helikopter lagi. Pakai pesawat, wuf, disiram itu. Gak mati-mati apinya. Mereka negara yang superpower. Tapi dengan sekejap bisa habis. Mungkin di rumah mereka itu sudah lengkap dengan detektor pemadam kebakaran. Itu saya suka lihat kalau di luar negeri itu rumah. Kalau di sini kan hanya di mall-mall ya. Kalau mall itu ada kalau ada asap biasanya langsung keluar air. Makanya saya beberapa Natal di mall-mall itu nggak ada penyalaan lilin. Mereka pakai lampu karena kalau nyalakan lilin mati lilinnya, keluar asapnya diterima itu langsung keluar air. Saya percaya California itu negara yang canggih. Pasti di rumah mereka itu sudah ada semua detektor kebakaran. Itu pun tidak sanggup memadamkan api. Hanya karena ada api kecil dan ada bantuan angin Santa Ana namanya. Dia berputar begitu, angin Santa Ana itu kalau kena api itu, dia bisa bawa api itu, bakar lagi ke sana, bakar lagi. Dengan singkat bisa semua terbakar. Saya mau bilang ini bukan cuma peringatan buat California. Ini peringatan buat kita semua di Logenda ini. Jangan kamu berpikir, kalau kami Gunung Sinabung itu cuma ketakutan kami meledak. Itulah cuma kami. Jangan kamu pikir. Mungkin orang Los Angeles nggak pernah pikir kebakaran bakal terjadi seperti itu. Tapi itu bisa terjadi. Jangan kita pikir Gunung Sinabung cuma tantangan kita. Tuhan bisa kerjakan apa saja. Kalau kita nggak mau bertobat. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Kalau saya melihat daerah kita ini pun sekarang sudah seperti Sodom dan Gomora. Narkoba di mana-mana. Kemalingan di mana-mana. Tadi ada satu jemaat dicuri orang cabai kami om katanya. Saya berharap bukan saudara di sini pencurinya. Kalau saudara pencurinya bertobat. Judi di mana-mana. Mabuk di mana-mana.
Ibadah banyak yang gak peduli sekarang. Ini Tanah Karo lagi dikejutkan baru berapa hari ini terus gempar beritanya. Ada anak-anak di bawah umur dijual jadi pelacur. Semalam waktu diwawancara Polres Tanah Karo itu yang jual mucikarinya itu ngaku sudah ada 10 yang saya jual belikan. Saya percaya itu ya biasanya kalau di kantor polisi kalau dia bilang 10 sudah pasti lebih dari 10. Sudah berapa tahun kau berkedok seperti ini? Sudah 2 tahun. Saya percaya 2 tahun katanya pasti sudah lama. Ada perempuan yang di rumahnya mungkin tidak tahu aturan, tidak ada aturan. Dia jual dirinya, dibayar 500.000 supaya bisa beli handphone mungkin, supaya bisa beli bedak. Dan itu sudah ditangkap di Tanah Karo. Kenapa rame kali? Karena salah satu tersangkanya pelayan Tuhan. Semua orang mulai menghakimi. Gimana gitu pelayan Tuhan begini. Dengar ini, jemaat jangan ada satu pun kau menghakimi. Nggak pantas kita menghakimi orang. Kalau dia sudah salah, sudahlah. Saya selalu bilang, jangan-jangan kita lebih parah daripada orang yang di penjara itu. Cuma bedanya mereka ketahuan, kita nggak ketahuan, kan gitu aja. Tapi Tuhan kan tahu. Dan tidak ada hak kita sedikit pun untuk menghakimi orang-orang. Banyaklah berdoa buat Tanah Karo ini. Itulah fakta-faktanya. Dan kalau kita tidak bertobat, bisa jadi Tuhan pun akan murka buat Tanah Karo. Saya berharap biarlah kita jadi anak-anak Tuhan, perhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Kalau kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, yang pertama bersandarlah terus sama Tuhan. Jangan pernah kamu lupakan Tuhan. Ya, kalaupun banyak berkat lu, masih sehat kamu, itu semua anugerah Tuhan. Bersandar terus kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan teguran Tuhan. Kalau Tuhan udah tegur kita, cepat-cepatlah bertobat. Jangan lagi keraskan hati kita. Kalau Tuhan sudah bilang, kau cara beribadahmu kurang sungguh-sungguh kurasa, kata Tuhan, cepat-cepatlah bertobat. Kau rasanya kurang rajin beribadah, cepat-cepatlah bertobat. Kamu terlalu banyak begini-begini, cepat-cepatlah bertobat. Yang ketiga, perhatikan peringatan terakhir Tuhan, ya. Tundukkan hati kita, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin.